capek di kegiatan, terus agak lambat, anaknya bangunkan karena anaknya lah bangun duluan walaupun main game, bangunnya main game anak-anak sekarang nih. Iya bu, bangun jam 3, tak seruan kira nak tahajud, atau bunyi nanti kamu main game. Nah, anak-anak sekarang nih bu, ya jadi itulah, jadi bukan anak ibu anak kami juga sama. Tapi itulah tadi namanya teknologi bu. Kalau kita larang anak kita ngikut teknologi, lah susah juga bu. Lah susah. Karena memang yang namanya teknologi itu kan harus diikuti. Tinggal bagaimana kita membatasi, mengingatkan anak-anak kita. Boleh nak main HP, tapi jangan lupa sholatnya. Boleh nak kau main HP, tapi jangan lupa sekolahnya. Boleh nak kau main HP, tapi jangan lupa kalau ada tugas dikerjakan dulu. Boleh nak kau main HP, tapi kalau bapak nyuruh cepet, misalnya. Boleh nak kau main HP, tapi kalau mak nyuruh cepet. Dikasih tahu, tetap kita batasi seperti itu. Jadi jangan sampai juga anak-anak kita nanti ketinggalan. Apalagi sekarang ini zaman-zaman COVID kemarin dan sekarang juga masih itu kan. Sekarang belajarnya nak daring dulu, nak di rumah. Kalau tidak tahu dengan teknologi, bingung gitu. Apalagi mak bapaknya tidak tahu teknologi, bingung. Daftar sekolah lagi kepentingan ya. Oh mana daftar online keliling nyari warnet, ya nak. Tidak masuk dulu, stres. Daftar sekolah. Jadi itulah teknologi, mau tidak mau, suka ataupun tidak suka, yang namanya teknologi itu tetap kita harus ikuti. Tetap harus ikuti. Itulah istilahnya perkembangan zaman kita sekarang ini. Semakin lama, semakin maju. Maka oleh karena itu kita sekali lagi harus tetap selalu mengikuti itu yang namanya keilmuan. Terus kita mencari. Bapak-bapak Arab itu mengatakan al-ilma utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Jadi menuntut ilmu itu dari buaya sampai kita mati, baru habis batas kita menuntut ilmu. Jadi maka oleh karena itu sampai saat ini jangan sampai kita malas-malas. Jangan sampai kita malas-malas untuk mau belajar. Apa baik ilmu apa baik? Mungkin kalau yang kerjanya tukang misalnya gitu kan, ngelihat kawan sebelah, ini masang batunya bagusnya nih, belajar bagaimana cara masang batu yang bagus. Mungkin ibu-ibu yang pintar buat pempek, kita makan pempek di rumah kok kelonnya pempek gitu, ibu itu kemarin buat pempek lemah renyah. Belajar ilmu, itu ilmu dunia, tetap itu ilmu dan harus dipelajari. Apalagi ilmu akhirat. Jadi ilmu dunia dan ilmu akhirat semuanya harus kita pelajari, dua-duanya harus seimbang. Jangan sampai kita cari dunia baik, akhiratnya kita tidak buat persiapan, jangan. Nah itu juga sebaliknya. Jangan sampai kita ibadah terus, tapi dunianya pergaulan dengan lingkungan kita tidak kita jaga, nggak boleh juga. Jadi harus seimbang dua-duanya. Kalau seimbang dua-duanya antara dunia dan akhirat, insya Allah akan memberikan kebahagiaan kepada kita. Sebagaimana Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus shalihat anna lahum jannat, kata Allah. Kabarkan, beritahukan kepada mereka orang-orang yang beriman, amanu, beriman bu, beriman di sini beriman benar-benar. Gimana yang mana? Tasdiqun fil qalbi wa qaulun bil lisan wa amalun bil arkan. Berarti tidak tiga itu. Yang namanya iman itu. Jadi diyakini dalam hati, yakin bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala adalah Tuhan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu utusan Allah, suri tauladan buat kita untuk kita jadikan sebagai panutan. Yakin dengan itu. Selanjutnya dikeluarkan dengan lisan apa? Kalimah syahadatain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwasanya tiada Tuhan selain Allah dan aku bersaksi Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Dibuktikan dengan lisan kita. Apakah cukup sampai di situ iman kita? Belum. Ada yang ketiga, apa? Wa amalun bil arkan. Harus diamalkan, harus dilaksanakan keimanan itu dengan perbuatan yang nyata. Ini kan terkadang kita kebanyakan ngomongnya, aku beriman, aku agama aku Islam, KTP aku Islam, Islam. Dari kecil dari lahir aku sudah Islam, orang tua aku sudah Islam. Tapi ketika dilihat kesehariannya, sholatnya masih belum terjaga, belum terjaga sholatnya.
akhlaknya, tingkah lakunya kepada sesama manusia masih galak iri, masih galak dengki, ya, masih galak kawin ngomongin uang, apalagi di komplek ini, ya, hati-hati. Ya. Yang namanya iri, penyakit iri, dengki itu banyak biasa di komplek ini, di perumahan itu. Maka oleh karena itu jangan sampai ini terjangkit ke dalam diri kita, ya, penyakit ini. Ya. Kenapa? Karena bahaya. Bahayanya karena penyakit iri dengki tadi, hasad, hasud tadi bisa merusak semua amal perbuatan kita, bisa merusak amal baik kita, bisa merusak ibadah kita. Yang notabene-nya apa yang kita lakukan di dunia ini, ibadah kita, amalan-amalan soleh kita, itulah nanti bekal kita, tiket kita untuk mendapatkan kebahagiaan yang hakiki nanti tatkala kita kembali kepada Allah. Semuanya itu rusak. Karena apa? Karena kita yang tidak bagus dengan sesama lingkungan kita. Jadi masih ada iri, dengki, hasad, gipasi kami ngumpul keluarga wong, tetangga wong, akhirnya pisah. Nah, ini yang bahaya. Nah, oleh karena itu bersama-sama, bersama-sama kita di keluarga kita, lingkungan masyarakat kita, apalagi perumahan seperti ini, ya, harus kita jaga benar-benar. Hubungannya, silaturahminya, kita ajak bersama, yuk mari kita sama-sama ibadah di musola kita, dalam muttaqin. Aduh, musola sayang, musolanya bagus, yuk mari kita isi kegiatan-kegiatan, kita ramaikan musola. Kenapa? Karena kita ini berharap Bapak Ibu kalau bisa bahagia itu bukan cuma sampai di dunia baik, ya Bu, jangan cuma sampai di dunia baik. Kita banyak di dunia ini semuanya lengkap, mobil ada, istri ada, anak ada, harta ada, ya, lengkap. Tapi kalau dia tidak ibadah, itu cuma sampai dunia yang baik, senang. Nah, bahagia dunia ini tidak lama, tidak kekal. Paling-paling kita mungkin umur 80, 90, itu pun sudah banyak kurangnya. Yang biasanya dengarnya jelas, ini mulai kali panggil mak, sudah mulai banyak kurang, ya. Gigi biasanya bisa makan rendang, ya, sudah mikir, alah susah gigi mak, banyak rompong kata dia. Pengen makan jengkol keras, tidak banyak lagi. Lah banyak kurangnya nikmat dunia. Jadi rugi kita sekali lagi kalau kita mencari dunia, lupa akan buat persiapan untuk akhirat. Karena Allah sendiri sudah mengingatkan kita. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Bertakwa kepada Allah, hendaklah setiap diri mempersiapkan untuk hari esok. Allah sudah ingatkan, setiap Jumat ini dibaca. Ajakan untuk kita selalu membuat persiapan untuk hari esok. Selalu diingatkan. Tujuannya apa? Ya agar kita sekali lagi ketika kita melenceng, ketika kita jauh dari rahmat Allah, jauh dari ibadah kepada Allah, kita cepat kembali lagi. Kalau seluruh ada saya yang selalu ngajak kita, ingatkan kita, alhamdulillah, bersyukur gitu. Ini kan terkadang ada Pak Bu uang yang diingatkan, diajak kepada kebaikan, yuk ngaji malah ngerutuk dia. Sudahlah jelas kamu, aku dia sudah lama ngaji, cuma sekarang luput. Iya, karena ngaji lagi malu udah. Misalnya gitu kan. Kalau ngerutuk main itu, apalagi seperti ini subuh, lagi lemah-lemah itu, siapa nih yang ngisi tausiah subuh dari musola, berisik dan masih nak istirahat. Terkadang itu masih ada yang seperti itu. Padahal Bapak Ibu, pada hakikatnya ketika masih ada orang yang mau mengajak kita kepada kebaikan, pada hakikatnya itu Allah masih sayang sama kita. Jadi sekali lagi, ketika masih ada orang yang mau mengajak kita kepada kebaikan, siapa itu? Bukan cuma ustaz, bisa jadi Pak RT-nya, bisa jadi mungkin warga sama tetangga dewe ngajak kebaikan. Yuk ayo kita silaturahmi ke musola, yuk ayo kita silaturahmi ke tetangga sebelah itu, ada acara musibah gitu, silaturahmi. Lihatnya, itu pada hakikatnya Allah masih sayang dengan kita. Kenapa? Karena Allah tidak ingin diri kita ini nantinya terjerumus masuk ke dalam neraka Allah. Karena apa? Karena kelalaian kita.
Makanya Allah mengutus manusia, tetangga dewe bisa jadi, keluarga dewe bisa jadi, untuk mengajak kepada kebaikan. Jadi kita harus bersyukur Bapak Ibu ketika masih ada orang yang mau mengingatkan kita. Dan tentunya dalam kita mengingatkan orang lain juga harus ada adabnya. Ngajak uang harus ada adabnya, jangan ngajak uang dibentak-bentak. Jangan melo dia. Kau ni kalau musola apa ya bagus buat macam terako. Kalau kita masuk sini jadi ngajaknya harus ud'u bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Jadi dengan cara yang baik, bijaksana, dirayu, diajak, pokoknya pelan-pelan diajak. Insyaallah kalau diajak terus, lama-lama insyaallah ikut. Sama baik kita kalau kita nonton iklan atau mungkin melihat iklan lah gitu ya. Melihat iklan di HP kita mungkin ada iklan, kita tidak kenal, tahu ada yang masuk misalnya di sini, kami dari misalnya reseller masjid yang menyediakan alat-alat masjid, misalnya ketua ambal, pewangi segala macam. Awalnya kita juga baik, tidak kita hiraukan. Tapi lama kelamaan ketika kita terbentur dengan itu baru, oh iya kemarin ada yang promosi ini ambal masjid, akhirnya beli. Dari iklan sama dengan rokok misalnya gitu kan. Rokok kan kalau kita melihat di jalan ada iklan-iklan rokok, lama-lama kita terpikir, apalagi kalau anak-anak kita lagi santai-santai, oh iya kemarin ada rokok ini namanya, kita beli yuk coba. Nah, awalnya dari iklan. Makanya kemarin ketika kami rapat di Bapeda, di situ nak merumuskan tentang pelarangan iklan rokok. Jadi yang di warung-warung, yang ada warung, mulai sekarang kalau bisa iklan rokoknya dihilangkan, diganti dengan yang lain. Sekarang ini lagi-lagi dirumuskan tentang perwalinya untuk pelarangan iklan rokok jadi. Bukan tidak boleh merokok, yang hobi merokok bukan tidak boleh, boleh silakan. Cuman tempatnya harus jangan di dalam rumah. Itu yang di dalam rumah, kantor-kantor itu tidak boleh. Makanya kemarin dianjurkan kita itu disarankan untuk buat saung rokok namanya. Jadi kalau dari perumahan ini nak buat sama rokok sikot tempat. Jadi kalau keluarga siapa yang merokoknya di situlah. Pagi, siang, sore yang nak merokok duduklah di situ kumpul. Jadi hikmahnya ya tadi selain itu kita mengajak hobi merokok, ya kita merokok bersama. Yang kedua ada silaturahmi juga di sini. Ada silaturahmi. Jadi dibuat saung rokok namanya. Itu sudah dianjurkan. Dan sudah dipublikasikan, untuk kita di RT itu membuat saung rokok. Jadi itu awalnya dari mana? Dari iklan. Nah itu juga dengan kita mengajak uang. Terus kalau kita terus istiqomah mengajak, ayo kita ramaikan musola kita sholat. Kalau ada kurban kita kasih kurbannya misalnya gitu kan. Macam-macam cara kita gitu kan. Kalau kita jamaahnya aktif, ketika di sini ada amanah kurban, kita kasih jamaah kita dulu yang terdekat. Yang lain lagi, bisanya ada kita ajak, kita kasih lagi. Awalnya dari ngajak, karena memang yang untuk menjadikan seseorang itu baik atau buruk itu bukan hak kita, tapi haknya Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya dikatakan oleh Allah, Innallaha la yahdi man ahbabta, walakin Allah yahdi man yasha. Sungguhnya Muhammad, aku tidak memberikan hidayah kepada orang-orang yang kau cintai, tapi aku memberikan hidayah kepada orang-orang yang aku kehendaki. Jadi yang namanya hidayah itu hak Allah. Jadi Allah yang punya hak. Oh ini sebulan ini harus berubah baik, ini harus buruk, itu Allah. Tapi jangan pula kita pasrah. Ini terkadang kita kalau salah paham Pak. Ketika diajak, yuk ayo kita salat ke masjid, kaki aku belum dikasih hidayah sama Allah. Kalau ada salah paham ya, yuk kita belajar ngaji, hati aku ini belum dapat hidayah, bila aku nak main dulu, bila aku masih fokus jualan aku dulu. Bukan main itu caranya. Jadi hidayah itu harus kita cari. Memang ada uang yang dapat hidayah langsung dengan melihat, dapat hidayah aku pengen juga nak datang. Misalnya gitu, ada yang itu. Ada yang dapat hidayahnya dengan diuji dulu, dengan musibah dulu misalnya, dapat musibah baru dia sadar. Iya, banyak yang itu lah. Cuman biasanya yang model-model itu tidak istiqomah biasanya. Musibahnya sadar dekat sama Allah, tapi ketika sudah senang lupa lagi. Itu kebanyakan kita yang itu.
Maka oleh karena itu sekali lagi itu adalah hidayah. Jadi jangan sampai kita kadang juga mensalahgunakan mentang-mentang hidayah dari Allah lalu kita pasrah, tidak seperti itu. Yang namanya hidayah tetap kita harus cari agar diri kita itu menjadi orang-orang yang baik dunia, baik di akhirat. Kenapa kita harus mencari hidayah? Karena kembali lagi kalau kita berbicara masalah takdir kematian kita tidak tahu kapan kita akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita tidak mencari hidayah, saat itu kita masih banyak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan saat itu Allah mengutus malaikat Israilnya ada di hadapan kita untuk mencabut nyawa kita. Sebelum dicabut diperlihatkan dulu tontonan tentang kegiatan kita selama ini. Banyak malu, misalnya maaf mencuri, galang ngomongin uang, tadi kami katakan di awal, sholatnya belum terjaga, apalagi sampai sekarang belum bangun juga sholat subuh, misalnya. Hati-hati ya. Jadi yang belum bangun sholat subuh sampai saat ini, ya bangunkan dulu keluarganya. Yang ngasih dengan jualan, misalnya boleh jualan cari nafkah, tapi jangan lupa ibadah sholat subuhnya harus dilakukan. Jadi sekali lagi, tetap ibadah itu harus kita selalu jaga benar-benar. Kita ngeri Pak Bu, ketika sudah dilihatkan tontonan ini tempat kamu neraka jahanam, kamu disiksa, dilihatkan tontonan-tontonan orang yang disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau saat itu kita baru ngomong sama Allah, bermohon sama Allah, ngomong sama malaikat Israel, jangan cabut nyawaku hari ini, aku tak kalah masuknya di situ ya Allah. Aku tak kalah dimasukkan jadi wong melo kawan itu nanti neraka disiksa tak kalah. Ngomong itu berharap kepada Allah, Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihah. Kalau baru itu kita ngomong sama Allah, bermohon kepada Allah, Rabbana absarna, aku melihat ya Allah orang-orang yang kau siksa karena kelalaiannya ketika hidup di dunia. Aku melihat, aku mendengar mereka menjerit, merintih kesakitan, tidak kuat menahan siksamu ya Allah. Merintih, menjerit. Aku tidak kuat akan itu ya Allah. Farjina, kembalikan aku ya Allah, jangan kau cabut nyawaku hari ini. Farjina na'mal salihah inna muqim, baru ngomong sama Allah, aku nak hidupkan aku ya Allah, karena aku yakin bahwasanya nanti ada balasan yang aku terima karena kelalaianku. Kalau saat itu kita baru ngomong Pak, tidak ada lagi kesempatan lagi bagi diri kita. Sama dengan Fir'aun. Fir'aun itu kan sombong, bukan main, ngaku dirinya Tuhan. Tapi ketika ditenggelamkan di Laut Merah, ketika nyawanya sudah ada di sini, di tenggorokan dia gargar, baru dia ngomong, Rabbana amanna, aku beriman kepadamu ya Allah. Saat itu sudah di sini nyawanya, tidak ada lagi kesempatan. Tidak ada lagi. Sama juga dengan kita. Ketika Israel sudah datang dan saat itu kita dalam kondisi bermaksiat, kita bermohon kepada Allah agar minta dihidupkan, tidak ada lagi kesempatan. Kita hanya tinggal bisa nanti merasakan liyazuqul adab. Bagaimana dahsyatnya siksaan Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah. Siksaan Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya tinggal merasakan itu. Dan tentunya kita tidak menginginkan ini. Kita semua, keluarga kita, masyarakat lingkungan kita tidak menginginkan kita dimasukkan ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Bukan cuma kita, Pak. Allah pun tidak menginginkan kita umatnya Nabi Adam ini menjadi temannya syaitan di neraka. Allah tidak ingin. Makanya Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita panduan. Agar apa? Agar umatnya Nabi Adam ini selamat dalam kehidupannya. Tidak mengikuti langkah syaitan, tidak mengikuti bujuk rayu syaitan untuk tidak beribadah, untuk tidak tunduk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Diberikan Al-Qur'an sebagai panduan. Nah, mari yuk kita pelajari Al-Qur'an itu, kita baca terjemahnya paling tidak awalnya itu. Baca. Allah Subhanahu juga mengutuskan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laqad arsalnaka rahmatan lil alamin, telah diutus baginda Rasulullah sebagai rahmat. Untuk kita apa? Untuk jadikan sebagai panduan, itu kita jadikan sebagai contoh dalam kehidupan dunia ini, diutus oleh Allah. Jadi Allah Pak tidak ingin kita ini umat Nabi Adam masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala jadi temannya syaitan. Karena syaitan itu Pak, naudzubillah, iblis itu lah ngomong sama Allah. Lah ngomong sama Allah,
tatkala dia dikeluarkan dari surga Allah, dia ngomong minta kesepakatan atau buat kesepakatan kepada Allah. Ya Allah, boleh kau keluarkan aku dari surga ini? Jadi yang namanya iblis itu jin. Kita ini kan makhluk ini kan dua ciptaan Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa. Jadi ciptaan Allah itu ada jin, ada manusia. Jadi sama gitu. Jadi dua makhluk ini sama-sama hidup di dunia. Cuman bedanya kalau jin itu tidak tampak oleh mata kita. Jadi menurut jinnah diwan nas. Siapa syaitan itu? Syaitan iblis itu itulah tadi jin-jin yang tidak taat kepada Allah, merasa pintar dewe. Sama beda dengan kita manusia. Kan ada manusia itu kan ketika dikasih tahu, ketakuan, sudahlah aku duluan belajar daripada kau, gitu kan. Diajarnya sudahlah. Nah, itu juga dengan jin tadi. Ketika disuruh sujud kepada Adam, apa yang dikatakan, ya Allah, apa aku nak sujud sama Adam? Adam itu diciptakan dari tanah, di bawah, bau, busuk, lebih rendah, dikinjak-kinjak. Aku dari api lebih tinggi, kata dia. Sombong. Apa yang terjadi? Dikeluarkan dari surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Karena kesombongannya. Nah itu juga kita manusia. Kalau kita sombong dengan diri kita, bakal jadi temannya syaitan di neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya jangan sampai sekali lagi kita terbersih dalam diri kita, sombong kepada saudara kita, sombong kepada manusia lain. Jangan sampai, apalagi sampai menyakiti. Merasa maaf kita tadi kaya, banyak duit, ada yang ekonominya kurang. Ketika datang mulai itu datang tuh pinjam duit itulah pasti itu. Nah, utangnya banyak itulah keliling. Nah, gitu kan. Iya, ngasih dah katanya ada apa itu? Ada mungkin yang dikasih amanah ilmu lebih dari ilmunya lebih dari yang lain. Sombong. Sudahlah kamu sudah usah belajar itu, kamu sama aku beri dulu. Nama aku nilai yang berat apa dia juga nyesat ke misalnya gitu kan. Jangan sampai. Jadi yang namanya sombong itu naudzubillah. Dimurkai Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimasukkan ke dalam neraka Allah. Nah, maka oleh karena itu sekali lagi Bapak Ibu hadirin yang insyaallah sama-sama rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari melalui subuh ini kita bersama-sama mengintrospeksi diri kita. Kita bersama-sama melihat diri kita saat ini, bagaimana diri kita. Bagaimana diri kita. Kalau merasa diri kita saat ini masih jauh dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sholat kita maaf masih belum sempurna, 5 waktu kita masih belum dapat, yuk mari kita berusaha istiqomah menjalankan itu. Sholatnya dulu yang utama, sholatnya, karena sholat ini cerminan dari ketaatan kita kepada Allah. Kalau kita kepengen hidup kita ini selamat, sebagaimana makna Islam, salama yaslimu islaman, setelah kita yakin kepada Allah, yang kedua apa? Wa iqamis shalah. Sebagaimana dalam hadis dikatakan, buniyal islamu ala khamsin, asyhadati an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamis shalah. Yang kedua. Jadi Islam kita ini terbangun, bisa membawa kita kepada keselamatan kalau ada 5 ini kita lakukan dalam kehidupan kita. Apa itu tadi? Keyakinan kita kepada Allah. Yang kedua, iqamis shalah, menegakkan sholat, wa ita'iz zakat, wa shaumi ramadan, wa hajjil baiti man istata'a ilaihi sabila. Puasa, zakat, haji, itu bisa kita lakukan nanti. Yang penting sholatnya bagus dulu. Kalau sholatnya bagus, insya Allah yang lainnya bagus. Tapi kalau sholatnya maaf belum bagus, kita kaget berangkat atau menunaikan ibadah puasa tidak kata inilah di mata Allah. Kita haji, maaf hajinya bukan yang menjadikan diri berubah, menjadikan diri kita berubah menjadi baik, malah sebaliknya lebih kikir, gitu. Jadi yang salah. Kenapa bisa jadi itu tadi? Sholatnya belum bagus. Tapi kalau sudah sholatnya bagus, insya Allah selanjutnya apa yang kita lakukan akan bagus. Karena inna sholata tanha 'anil fahsya wal munkar. Sungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Jadi kalau kita sholat, insya Allah terjaga diri kita untuk tidak melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena kalau kita sholatnya sudah bagus, sudah khusyuk, insya Allah sudah tenang, maka akan ada perubahan dalam diri kita, dan kita pun akan selalu merasa muraqabatullah,
selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita bergerak melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah, kita takut, ya Allah, mana kalau aku lagi melakukan ini diminta bertanggung jawab oleh Allah. Gara-gara yang sepele misalnya aku diminta bertanggung jawab, ibadahku rusak, takut gitu. Akhirnya kita tidak melakukan itu. Kalau sholat itu Pak, bagus benar tadi. Jadi kadang-kadang ada juga pertanyaan, Pak Ustaz, si fulan itu sholat Ustaz, tapi galak ambil sendal umum. Ada yang begitu. Ustaz, ibu itu rajin sholat, pengajiannya rajin, tapi galak sering ngomongin uang, yang ngatuin uang ya. Bentar-bentar jilbab itu lama udah cuci itu terus. Kenapa ya itu tadi Pak? Syaitan tadi. Gara-gara sepele, sedikit kita terpengaruh bujuk rayu syaitan tadi, omongan kipasan syaitan tadi, akhirnya kita keluar dari mulut kita sesuatu yang menyakitkan orang lain. Nah, yang seperti ini, ketika ini terjadi, mari cepat-cepat kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, mohon ampunan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena takut Bu, kalau kita banyak ngomongin uang, zalimin uang, ibadah yang kita lakukan ini habis baik. Karena dosanya uang yang kita omong itu balik kepada diri kita. Jadi ditukar dengan ibadah kita. Kita ngomongin dia sekali, hilang pahala kita. Pahala sholat hari ini hilang. Ngomongin lagi, hilang lagi pahala yang lain. Ngomong lagi, hilang. Lalu amalan kita, ketika kita masih ngomongin uang itu, dosa dia balik ke kita. Alhamdulillah. Nah, tentu kita tidak menginginkan ini. Maka oleh karena itu selalu kita mengingatkan diri kita, selalu kita mengintrospeksi diri kita, memuhasabah diri kita. Kalau yang seperti ini masih kita lakukan, yuk mari kita cepat memperbaiki, memperbaiki diri kita, agar jangan sampai tadi kami katakan di awal, kita menyesali tatkala kita nanti kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu paling tidak Allah Subhanahu wa taala mengajarkan, memberitahukan kepada kita, kalau kita kepengen hidup kita ini bahagia, selamat, sedikit sekadar surat Al-Asr saja di situ Allah Subhanahu wa taala mengatakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Demi masa innal insana lafi khusr, sesungguhnya kita manusia ini Pak Bu selalu berada dalam keadaan merugi. Itu Allah yang katakan. Bagaimana caranya agar kita tidak merugi? Dalam surat Al-Asr ini Allah memberitahukan kepada kita, wali yang tidak merugi itu siapa? Illal ladzina amanu, mereka yang selalu beriman kepada Allah. Iman tadi kami katakan di awal bukan cuma ngomongnya beriman, tapi bagaimana mengaplikasikan keimanan itu dalam bentuk perbuatan. Menjalankan apa? Sholatnya dijago, melakukan kebaikan-kebaikan itu dilakukan. Itu iman yang benar. Illal ladzina amanu. Yang kedua, bahwa 'amilus shalihat, beramal soleh, berbuat baik kepada sesama manusia. Jadi kalau imannya sudah bagus, ibadahnya bagus, jangan lupa sama tetangga juga harus akoran. Apalagi sama keluarga, gara-gara masalah sepele ngomongin anak kita, nak kau salah kawan kau sama mak si bulan itu kan. Jadi kadang musuh 7 turunan, anak-anak yang diajak benci kalau jangan sampai seperti ini. Bagus harus sama kepada manusia juga harus bagus. Bagus. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Terakhir apa? Wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Dalam kita melakukan itu terkadang ada saja kita hilang, lalai, lupa, maklum manusia. Al-insanu mahalul khata' wan nisyan. Kita ini tempatnya salah dan lupa. Makanya kita perlu majelis. Untuk apa? Untuk selalu mengingatkan wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Jadi semoga insyaallah dengan kita selalu mengingatkan diri kita dan selalu saling ingat mengingatkan, insyaallah kita akan digolongkan ke dalam golongan orang-orang yang istiqomah dalam kita melakukan ibadah dan juga istiqomah dalam kita melakukan amalan-amalan soleh yang pada akhirnya nanti insyaallah ketika Allah ridho dengan apa yang kita lakukan, maka insyaallah kita semua akan mendapatkan kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Biarlah kita berpayah-payah saat ini kita untuk beribadah, kita belajar ngaji, biarlah berpayah-payah. Insyaallah kita payah-payah saat ini di dunia, kayak ketika kita kembali kepada Allah kita baru akan merasakan nikmatnya panenan dari apa yang kita tanam. Mbak pepatah Arab itu mengatakan, wa may yazra yahsud, barang siapa yang menanam maka dia insyaallah akan panen dari tanamannya.
Jadi jangan harap kita tidak pernah nanam nangkor, kayak kita nak panen nangkor tidak mungkin, tidak mungkin. Kita nanam jagung, nak minta yang lain tidak mungkin. Pasti yang tumbuhnya itulah. Maka oleh karena itu kalau kita saat ini kita banyak ibadah, banyak melakukan amalan-amalan soleh, insya Allah nanti ketika kita kembali kepada Allah kita akan panen dari itu. Ada hasilnya. Bagaimana dikatakan oleh Allah, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yara." Barang siapa yang melakukan kebaikan walaupun kecil sebesar biji zarrah, maka insyaallah kebaikan itu akan kembali kepada diri kita sendiri. Sebaliknya ketika kita melakukan keburukan kecil, sepele, ringan kita ngatur, ketika kami katakan yang ngomongin kecil memang, tapi itu nanti akan membawa kecelakaan buat diri kita dewe. Semoga sekali lagi kita diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala dan insyaallah diberikan kebahagiaan, bahagia dunia, bahagia akhirat dan dijauhkan dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Karena itu mari kita bersama-sama bermunajat, bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita sekali lagi diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala keistiqomahan dan ikhlas dalam kita melakukan perbuatan-perbuatan kita insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي زدني علما وارزقني فهما. ربنا أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن نعمل صالحا ترضى وأدخلنا في عبادك الصالحين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا تفرقا مباركا معصوما. ربنا تقبل دعاء وتقبل حاجاتنا يا الله يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Taqabbalallahu minkum akhiran al-fakir. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam kata-kata. Kepada Allah kami mohon ampun. Irian burung yang cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.